A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya Habibi ya Muhammad, ya Basiri ya Muhammad, ya Naziri ya Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam tambah sehat untuk kita semua, teman-teman sekalian di mana saja berada, di Surabaya, Jawa Timur, di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Bandung, di Jakarta, di mana Padang, dan di Palembang, di mana lagi? Mas Buhori di mana? Di Buton. Buton ya Mas Buhori. Di Buton dan di mana saja. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat afiat. Sudah 15 hari kita memasuki tahun yang baru, tahun spiritual 2023. Itu jadi 2 tambah 0 tambah 2 tambah 3. Jadi the numbers of creations. Jadi banyak-banyaklah melebur kepadanya supaya kita bisa menselaraskan sehingga semuanya bisa kun fayakun. Selaras dengan sang pencipta sehingga hidup penuh dengan makna. Dengan taufik dan inayahnya, alhamdulillah kita berjumpa kembali perdana bulan Januari setelah sekian lama dengan kesibukan melayani juga. Jadi kita baru mulai lagi kajian yang tadinya 2 kali ini sekali dulu gitu, karena masih ngatur waktu lagi. Mudah-mudahan dengan taufik inayahnya kita diberikan kekuatan untuk bisa menjemput hidayahnya. Salawat serta salam senantiasa juga kita haturkan kehadirat junjungan Nabi mulia Baginda Muhammad al-Mustafa yang telah memberikan selalu, dulu, sekarang, dan yang akan datang, menyebarkan, menerangi dengan syafaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya sehingga bisa keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Nabi Allah, alaika ya Rasulullah. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Habib Allah, alaika ya amina min wahyillah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini lanjutan surat Shad
surat ke-38 ayat 11 sampai ayat 25. Ada sepenggal ayatnya yang itu sebagai tolak ukurnya bahwa kita yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak, atau yang kecil bisa mengalahkan yang besar kalau kita benar-benar sudah mendapatkan kesadaran tumbuhnya inner sunrise. Saya kasih judulnya gitu. Jadi apapun fenomena kejadian di luar yang menyenangkan atau yang menyedihkan, pasti ujung-ujungnya pengennya semua manusia kita ini merasakan kedamaian dan kenyamanan, ya kan? Siapa yang nggak ingin merasakan kedamaian dan kenyamanan? Tapi beragam persoalan sering membuat hidup kita kayaknya penuh dengan beban. Padahal baru 15 hari nih, 2023. Rasanya aduh banyak banget yang harus dikerjain. Aduh ini itu. Gitu. Jadi itu semua kalau kita perhatikan dan kalau kita mau menyadari, semua berawal dari diri kita sendiri. Kita sebagai manusia selalu merasa ada yang kurang dalam diri kita. Pasti itu. Kadang kekurangan itu membuat kita tidak dapat berdamai dengan diri sendiri. Uh, Terlalu banyak yang apa bahasanya konsultasi ke saya yang merasa kurang inilah kurang itu. Padahal saya sendiri ngeliatnya udah lebih dari cukup. Ada aja yang kurang. Itu tanda bahwa belum bisa self acceptance, menerima dirinya. Kalau belum bisa menerima dirinya secara utuh, secara totalitas apa adanya, tidak akan muncul the beauty of inner sunrise. Tidak akan muncul keindahan cahaya yang mencerahkan, yang menyadarkan dari dalam diri kita. Jadi sebenarnya apapun yang mau diwujudkan, apapun yang mau dicapai, akar dari semua kenyamanan, akar dari semua kedamaian, akar dari semua perdamaian, kenyamanan, dan kebahagiaan adalah perdamaian kita dengan diri sendiri. Berdamai pada diri sendiri artinya menerima diri dengan segala apa yang telah Allah karuniakan yang begitu luar biasa. Setiap bentuk kekerasan, bentuk kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, itu semua bermula dari kegagalan untuk berdamai pada diri kita sendiri. Itu. Jadi kalau kita sekarang lihat semua gerakan perdamaian di seluruh dunia, termasuk gerakan spiritual, banyak meditasi, banyak yoga, dan di semua agama kemarin kalau nggak salah kerukunan umat beragama dideklarasikan kan oleh Kementerian Agama gitu. Saya diundang tapi anunya di Jakarta ikut jadi. Jadi apa namanya semua tokoh agama bahkan semua agama bahkan ada di semua agama selalu memulai langkah pertama dalam setiap aspek kehidupan. Langkah awalnya adalah, langkah pertamanya adalah berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan kekurangan-kekurangan kita. Nah ini yang sering menjadi kegagalan kebanyakan manusia.
Sudah jadi penyanyi top. Kurang apa itu? Siapa? Megastar. Michael Jackson almarhum. Masih aja merasa kurang. Padahal orang nggak ngeliat kulitnya, nggak ngeliat tubuhnya dari kalangan black people gitu. Tapi yang didengar tuh kan, yang dilihat kan suaranya. Tapi dia merasa kekurangan. Dan itu melanda semua lini kehidupan manusia, apapun profesinya. Jadi kekurangan itu kemudian kita tidak bisa berdamai, itulah yang menjadi kegagalan kebanyakan manusia. Tidak bisa menerima kekurangan. Kekurangan fisik kayak Michael Jackson. Ada kekurangan suara, wah suaranya kurang merdu, hidungnya kurang mancung, kulitnya kurang putih, oh my God. Padahal semua diciptakan penuh dengan perhitungan oleh Tuhan. Ada juga kekurangan mental dengan segala kegagalan kita di masa lalu dan juga kegagalan pada harapan kita yang belum terwujud. Titik tolaknya, kalau mau kita senantiasa tidak terbelenggu, tidak terbebani oleh stres, titik tolaknya selalu berdamai dengan diri kita sendiri. Khususnya berdamai dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan kita. Kekurangan, ketidaksempurnaan akan makin terlihat nyata kalau kita memiliki keinginan yang lebih tinggi dibandingkan kenyataan. Jadi akan makin kelihatan tuh ketidaksempurnaan, kekurangan gitu. Rumput tetangga lebih hijau katanya gitu. Lantas apa yang harus dilakukan? Hal yang paling tercepat yang bisa kita lakukan adalah menurunkan keinginan atau mengelola keinginan kita. Kalau masih muda, banyak keinginan besar. Nggak apa-apa, karena tubuhnya masih kuat. Gitu. Ketika sudah menua tubuh kita, mulai lemah, tapi jika keinginan masih besar, wah bisa bahaya. Kemarin jalan bawa 13 anak-anak Gen Z ke mana? Ke Ancol, ke Dufan. Oh ampun dah. Dari semua wahana cuma dua yang kita ikutin gitu. Udah gitu kita capek ngikutin mereka. Maunya sih nafsu enak gabung dengan anak-anak muda, ya, ketawa-ketawa. Tapi ternyata tubuh ini sudah sudah udah nggak bisa dibohongin gitu. Jadi tubuh mulai lemah, kalau keinginan masih besar, iya bisa kolaps, bisa terserang stroke, bisa lumpuh dan sebagainya. Jadi yang bisa kita lakukan dan yang paling perlu kita lakukan adalah mengelola keinginan kita. Jadi titik berangkat seluruh bentuk kegiatan perdamaian adalah perdamaian berdamai dengan diri sendiri. Khususnya ketidaksempurnaan kita, kita terima. Caranya ya dengan menerima ketidaksempurnaan kita. Ketidaksempurnaan itu sesungguhnya adalah wajah lain dari yang sempurna. Maka jika perdamaian terhadap diri kita sudah mulai bagus, apalagi sempurna, kita akan mudah berkontribusi pada perdamaian dunia. Tidak akan tercapai perdamaian di Indonesia kalau kita masih konflik pada diri dan kepada sesama. Tadi saya baca Rumi, di Masnawinya Rumi, dia katakan
Lupa saya tanda tangan, saya tandain. Eh, Tanpa lubang, itu. Seruling bukanlah seruling. Tanpa ketidaksempurnaan, sempurna itu bukan kesempurnaan. Singkat sekali Rumi itu. Apa dia bicara tentang hakikat bagaimana supaya kita bisa menerima diri sendiri. Jadi tanpa lubang, seruling ya bukan seluring, cuma bambu aja. Tanpa ketidaksempurnaan, sempurna bukan kesempurnaan. Lantas, bagaimana langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk mencapai hal-hal tersebut di atas? Ketenangan, bisa menerima diri, self-acceptance, sampai muncul cahaya penerang dari dalam. Kalau kita perhatikan, mau kontemplasi, mau refleksi, mau tafakur, mau meditasi, mau apa lagi, evaluasi, atau self-inquiry, setiap diri kita punya masa lalu yang kita sesali. Benar nggak? Ini kurang lebih 20-an orang pasti punya masa lalu yang semuanya ada yang kita ingat-ingat karena begitu banyak kesukacitaan. Ada yang benar-benar kita sesali. Sekali muncul bikin kita jadi sedih lagi. Jadi setiap kita punya masa lalu yang kita sesali. Setiap dari kita 30 orang, 275 juta orang Indonesia punya drama tentang masa lalunya. Di masa lalu boleh jadi banyak kekerasan yang dilakukan oleh umat manusia. Karena manusia membuat drama tentang hidupnya sendiri. Itu disadari atau tidak. Nah, drama kehidupan kita itu umumnya bertentangan dengan realita yang kita hadapi. Dan itulah merupakan asal muasalnya. Jadi drama kita ini biasanya emang bertentangan, jauh api panggang dari api gitu kan. Nah, lantas bagaimana supaya kita tidak terbelenggu oleh tadi itu ketakutan, tidak nyaman. Apa yang harus dilakukan? Bumi mengatakan bersahabatlah dengan seluruh masa lalu. Bersahabat. Artinya apa? Self-acceptance. Menerima diri. Sebenarnya bukan hanya Rumi yang lebih banyak, Ibnu Sina ketika bicara tentang penerimaan diri, self-love, dan sebagainya gitu. Jadi konkretnya adalah menghentikan seluruh drama tentang diri kita. Itu. Apa dramanya? Misalnya, merasa kurang sempurna, merasa kurang beruntung. Itu sudah berkarir di dunia musik, sudah mentas di mana-mana, tapi ketika ada bintang new star baru, pendatang baru, merasa tersaingi. Itu apa sih yang gue kurang? Oh, tiba-tiba ada apa? Hilang panggung berkurang ya. Gitu. Terus muncul karena pesaing baru, jangan-jangan karena ada yang baru nih, lebih muda, lebih cantik, lebih bagus, suaranya lebih energik. Nah, udah merasa tersaingi gitu kan. Kurang beruntung dalam belantika musik Indonesia. Misalnya, kurang sempurna penampilannya dan seluruh bentuk kekurangan yang kita miliki.
Makanya jangan fokus pada kekurangan. Satu saja kita fokus pada potensi yang terbaik dalam diri kita, itu akan bisa, you will be the greatest. Akan menjadi yang terbaik dalam hidup. Kalau kita benar-benar memaksimalkan itu. Jangan sibuk untuk memperbaiki banyak kekurangan. Sehingga lupa kita punya satu potensi yang kalau dibangkitkan, the giant within itu akan merubah segala-galanya. Itu. Nah, selain itu, belajarlah untuk menemukan kesempurnaan di balik ketidaksempurnaan. Nah, salah satu cara untuk bisa menyembuhkan penyakit dalam diri setiap manusia, setiap diri kita, adalah dengan cara tafakur, meditasi, hening, suwung, kontemplasi, dan sebagainya. Kalau enggak kita melakukan keheningan atau banyak melakukan keheningan, wah, bakalan banyak sakit kita. Karena kalau muncak kekecewaan, merasa kurang, merasa tidak sempurna, kurang beruntung, itu akan membentuk kemarahan. Kemarahan bisa membentuk rasa sakit. Tidak hanya di dalam, secara psikis, tapi yang paling parah bisa menimbulkan sakit secara fisik. Dalamnya psikisnya sakit, mentalnya, pikirannya rusak, tubuhnya juga ruslet. Jadi ketidakpuasan adalah bentuk lain dari rasa sakit, dan meditasi, tafakur, hening, suwung, kontemplasi bisa menyembuhkan itu semua. Nah, dalam eh, bab psikologi Ibnu Sina, dia mengatakan langkah-langkah yang mesti dilakukan bagi seorang hamba yang mau hidupnya mencapai uh, keberlimpahan, sadaran yang penuh dengan pencerahan. Pertama adalah self-acceptance, menerima. Menerima setiap gambaran pikiran yang muncul di saat menerima itu. Karena kan setelah menerima, kita akan tahu, oh ini begini, begini. Terima aja. Nah, kalau sudah menerima, mengalir. Setelah menerima, accepting, kemudian flowing, lalu kita bisa tersenyum, smiling. Kenapa smiling penting? Kalau dalam dunia neuroscience, orang tersenyum itu berapa ribu zat ini yang dihasilkan supaya vibrasi positif, energi positif muncul. Orang yang marah, berapa ribu yang dikeluarkan energinya. Lebih parah, lebih banyak. Mendingan kita tersenyum. Karena apa? Di setiap putaran waktu tidak pernah luput kehadiran Tuhan. Begitu caranya, kata Ibnu Sina, untuk kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Itu. Kalau Pak, saya belum bisa meditasi. Ya, jangan susah-susah. Jangan maunya yang tinggi-tinggi dulu. Yang sederhana aja. Belajar dia 1 menit, 2 menit, 3 menit. Itu. Bayangkan ketika kita hening, kita membayangkan kekurangan dan ketidaksempurnaan kita seperti bayi yang lahir dan menangis. Bayangin kita dulu lahir,
terus nangis. Lalu munculkan kesadaran yang oceanic, seperti samudra luas yang menerima apa saja yang datang kepada kita. Samudra kan gitu, sampah plastik, ada mohon maaf pembalut, ada apa lagi, pampers, ada botol, ada karet, ada ban mobil, ada kasur. Nah, saya ngalamin sendiri, teman saya aktivis lingkungan di Jawa Timur, di semua sungai di Indonesia 80 hampir 95% itu tercemar. Jadi sekarang dia lagi di Ambon, keliling Indonesia naik motor. Gitu. Jadi munculkan kesadaran sebagaimana samudra luas menerima apa saja yang datang. Bayangkan kan, batang kayu, pelepah batang pisang, mainan plastik, botol plastik, sedotan, semua ketika datang ke lautan tidak bisa merusak lautan. Laut tetap biru kan. Nah, kalau kita bisa punya kesadaran seluas samudra oceanik bahasanya itu, kita bisa menerima semua hal dalam diri kita. Itu kata Ibnu Sina. Ibnu Sina salah satu bapak psikologi itu sebenarnya. Cuma nggak banyak dikaji aja oleh umat Islam. Itu. Jadi kalau kita lihat tadi saya sebutkan kan, lautan, samudra, ada batu, dikasih batu ngambang, ada kayu gelondongan, ada emas, pasir, ada tanah, macam-macam pun diterima. Ya kan? Ketika laut yang penuh dengan pencemaran, dengan bawah banyak kotor, ketika bermuara ke lautan, apakah ditolak? Baik lagi, aku hanya mau yang bersih-bersih saja. Tidak, justru tugasnya laut untuk membersihkan. Dalam hal ini, seluas samudra, luaskan hatimu seluas samudra. Itu kata Ibu Sina. Nah, hal yang sama akan terjadi tak kala kita mau menyembuhkan diri. Ketidakgantengan kita, ketidakcantikan kita, kekurangan kita, masa lalu kita yang buruk, itu seperti sampah-sampah dari sungai yang dibuang ke samudra. Semua diterima. Jadi, accepting number one. Second, belajar mengalir. Accepting, kemudian flowing. Kalau kita tidak bisa nerima, ya susah. Karena tidak semua hal yang kita harapkan, yang kita inginkan, bisa tercapai sesuai yang kita inginkan atau harapkan. Jadi baiknya gimana? Terima saja semuanya. Jangan sampai kita memelihara ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu seperti sampah. Tapi kalau kita berhati samudra, itu seperti sampah yang oleh samudra, sampah itu diterima. Itu. Makanya jadilah meluaskan hatimu seluas samudra. Itu pesan Ibnu Sina. Accepting, kemudian flowing. Selanjutnya, untuk menggapai kualitas hidup yang baik, apalagi baru 15 hari ini, kita kudu atau harus menjaga keseimbangan antara keinginan dan kemampuan.
Kenapa banyak orang menderita kita lihat sekarang? Stres baru ini. Semua pergi umroh, pulang, stres lagi. Karena akarnya tidak diperbaiki. Orang menderita karena keinginannya lebih tinggi dari kemampuan. Makanya agar dapat damai dengan diri kita sendiri, kita harus bisa menjaga keseimbangan antara keinginan dan kemampuan kita. Misalnya, kemampuan anak SD tapi keinginannya SMA. Maka kita menderita karena keinginan lebih tinggi dari kemampuan. Jadi, kalau kita ingin mencapai perdamaian, kedamaian, dan spiritualitas yang tinggi, maka mulailah berdamai dengan diri sendiri. Pertama, dengan ketidaksempurnaan. Itu. Nah, jalan untuk itu, ya, Ibu Sina mengatakan kasih sayang, Rahman dan Rahim, welas asih, belas kasih, compassion, kasih sayang yang bisa menjadi salah satu langkah penting untuk menuju kedamaian mutmainnah. Mutmainnah, tenang, tentram, damai, sentosa gitu. Lalu apa yang menandakan bahwa compassion, welas kasih kita sudah mulai baik? Kasih sayang kita sudah mulai baik. Apa yang menandakan kita sudah mulai tenang? Lihatlah diri kita sendiri. Ketika kita disakiti, dicaci, dan dimaki. Kalau kita dicaci, dimaki, masih marah, atau ada perasaan ingin balas dendam, artinya kasih sayang, compassion, masih belum sempurna. Banyak kan dari kita begitu. Gak bisa, emang dia doang yang bisa gitu, gue balas pokoknya. Gak dosa. Kalau dia emang salah, zolimin kita, kita balas dengan balasan setimpal. Tidak dosa. Tapi kalau engkau memaafkan, itu lebih mulia. Banyakan manusia baru puas ketika mampu balas dendam. Enak aja. Gak terima gue diginiin. Sampai kapanpun. Gue masih ingat kesalahannya. Suka gitu manusia. Yang kayak begitu. Susah untuk belajar spiritual. Yang ada terbang sana terbang sini. Gak karuan. Gak jelas juntrungannya. Jadi tanda bahwa compassion, Rahman, Rahim. Makanya Asmaul Husna didahului kan Allahu Rahmanu Rahim kan. Rahman dan Rahim. Kalau Rahman dan Rahim setiap awal dan akhir belum muncul dalam hidup kita, ya bagaimana kita menapaki tangga-tangga nama-nama ilahi yang lain. Jadi jika kita disakiti, dicaci, dimaki, kita masih bisa diam, tidak komplain, bisa dibilang bagus itu. Walau hati kita masih terasa panas, mendidih, itu bergejolak, gak apa-apa. Karena kalau kita bisa diam untuk menghadapi itu mulai tanda bahwa kita sudah mulai kontrol dan menjinakkan hawa nafsu dan ego. Itu karena dengan Rahman Rahim, makanya cuma dikit doang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi efeknya luar biasa. Dengan compassion, dengan Rahman Rahim, kita bisa berhenti, menghentikan semua perkelahian yang ada di dalam diri. Kan berkelahi di dalam ini. Yang ego mau muncul, sementara yang
Jiwa yang mutmainah pengennya tenang, tentram, nggak ada permusuhan. Gitu. Berhenti kita berkelahi dengan diri sendiri. Capek. Apalagi dengan orang lain. Jadi kalau Rahman Rahim kita sudah bagus, hal yang terjadi, yang biasa kita lakukan adalah, yang biasa kita lakukan, biarin aja. Kok bisa lu digituin, diam aja? Biarin aja. Biar Tuhan yang balas. Gue sih nggak terima, gue aja deh yang balas. Gue nggak terima teman gue digituin. Nah gitu kan, suka gitu kan. Gue nggak terima anak gue digituin. Ngeri juga sih. Ya kan? Eh, enak aja dia. Jadi kalau benar-benar kita sudah berjiwa oceanic, maka apapun yang terjadi kita terima apa adanya. Senyum, senyum, dan senyum saja kan gitu. Walaupun kita dicaci maki, biarin aja. Gitu. Compassion, meditasi, tafakur itu bisa menyempurnakan kualitas Rahman dan Rahim yang ada dalam diri kita. Menerima, mengalir, accepting, flowing, dan smiling. Jadi apa saja yang datang pada hidup kita, dalam hidup kita ini, ya terima, biar dia mengalir dalam nafas Ar-Rahman, senyumin. Gitu. Kalau kita dalam setiap gerak tingkah laku sudah memberlakukan itu, insya Allah banyak yang bisa disembuhkan. Terutama penyakit hati yang nggak pernah berhenti untuk minta ini, minta itu, macam-macam. Ininya, apa namanya, kemauannya. Ada pertanyaan? Baru intro satu ayat yang ada di surat yang kita mau bahas itu. Belum ada pertanyaan? Kayak banyak yang mau sharing ini. Kayaknya. Saya lanjut ya ke takwilnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Sod ayat 11 sampai 25. Jadi jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab kazzabat qablahum qaum Nuh wa adu wa fir'aun zul autad wa samud wa qaumu lut wa ashabul aikah ulaikal ahzab in kullun illa kazzaba rasul fahaqqa iqab wa ma yanzuru haulai illa sayatau wahidatam ma laha min fawaq wa qalu rabbana ajlana kittana qabla yaumil hisab. Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan. Ini cerita ya kafir Quraisy yang pasukannya banyak yang mau menyerang pasukan Nabi Muhammad. Kalau letter luck-nya menurut asbabul nuzulnya Luna itu. Tapi hakikatnya adalah peperangan yang ada di dalam diri. Semakin kita mau melangkah mendekati kesadaran ilahi, makin kita mau melebur dalam zatnya, dalam tauhid. Bersama Allah, di dalam Allah, ya, maka makin besar bala tentara yang
bala tentara setan jin iblis yang berbondong-bondong ingin membatalkan, ingin membuat kita batal. Gimana caranya kita tidak bisa, itu tadi, tidak bisa meneruskan perjalanan spiritual kita. Itu sifat setan jin iblis itu begitu. Nggak pernah suka kita untuk bisa apa namanya dekat pada Tuhan. Baru enak-enak udah tergelincir lagi ke lantai bawah. Baru juga alhamdulillah akhirnya nyampe juga tangga ke-5. Aduh pasti 3 lagi gitu. Jatuh lagi. Nah ini. Jadi surat Sod artinya sidik atau sodik yang mengatakan bahwa Allah Maha Benar atas segala firman-Nya. Makanya kalau kita habis baca Al-Quran, Sodaqallahul Azim, Maha Benar Allah. Kalau kita sudah ngalamin bahwa ayat ini adalah pengalaman kita juga. Gitu. Jadi ayat ini pengalaman kita, kita baca, kita pahami, kita alami. Baru di penghujung selesai. Sadaqallah, benar, maha benar Allah. Ini gue banget ini ayat. Gitu. Nabi Muhammad gitu. Karena Al-Quran ini pengalaman spiritual Nabi Muhammad. Jadi pengalaman spiritual Nabi Muhammad ya harus kita alami juga. Kan kita yang diwariskan. Kitabullah ini. Ya. Jadi mereka itu berkelompok besar tentara setan jin iblis gitu, yang berada di sana yang akan dikalahkan. Dikalahkan oleh apa? Oleh jiwa-jiwa yang penuh dengan semangat jihad fi sabilillah. Jangan kayak Nabi Yunus. Kalau perhatikan urutan Al-Quran itu juga bukan asal-asalan. Kenapa Al-Fatihah duluan? Padahal bukan wahyu yang pertama kali turun. Kenapa surat, contohnya misal surat Ar-Ra'du ayat surat ke-13 didahului oleh surat Yusuf, surat Hud, dan surat Yunus. Surat Yunus yang ke-10, surat Hud ke-11, surat Yusuf ke-12, surat Ar-Ra'du surat ke-13. Artinya petir, halilintar. Yunus ini siapa? Setiap pejalan spiritual, setiap pelaku perjalanan ke dalam diri pasti mengalami yang namanya tangga perjalanan Nabi Yunus. Jadi Yunus ini bukan masalah nabinya, tapi kualitas kesadaran. Terseok-seok kita berdakwah, terseok-seok kita melakukan apa namanya perjalanan spiritual, akhirnya apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Ya kan? Aku nggak nyampe-nyampe. Ya Allah, kapan ini? Katanya belajar spiritual makin dekat Tuhan, makin apa aja dipenuhi. Kok malah makin hilang apa yang aku miliki? Itu namanya kesadaran Yunus. Jangan sampai kayak Nabi Yunus. Gitu. Kesadaran itu kan, semangat awalnya gitu, pengen ini, pengen itu. Akhirnya ketika dia dakwah, satu pun nggak ada yang menerima dakwanya. Kalau nyawa bilang dia mutu, dia kesel, dia marah, dia tinggal lari, dia tinggal pergi semua umatnya tanpa babi bu gitu.
udah kabur aja ngilang. Kemana nih Yunus gitu kan. Gitu. Nah kita kan gitu tuh. Memulai perjalanan. Waktu kerja. Gua kalau diterima. Gua mau menjadi pegawai terbaik. Dalam 3 bulan pertama. 6 bulan pertama. 1 tahun pertama. Gua tunjukin gua bisa. Bisa memenuhi harapan bos di kantor. Nah 3 bulan. 6 bulan. 8 bulan sudah mulai tahu. Aduh, udah mulai kacau. Mulai kelihatan. Setahun, nggak bisa nih begini kayaknya. Kayak gue mesti keluar lagi. Cari lagi yang lebih gede gajinya nih. Cewek banget, nggak sanggup gue bos kayak gini. Sih, fase-fase seperti itu pasti dilewati oleh setiap kita. Apapun profesinya. Itu namanya fase Yunus. Mau melanggar, men, eh, menaiki tangga rohani, tapi baru diuji sedikit sudah kalang kabut. Sudah gelisah, khawatir, takut. Harusnya makin kencang, makin dekat pada Tuhan. Bukan makin menjauh dari Allah. Nah ini indah sekali itu digambarkan dalam Fusus Al-Hikam Ibnu Arabi. 25 Nabi itu. Jadi kualitas keyunusan kita, apakah berhenti di situ? Nyesel. Wah udah lama kok nggak dapet sih pencerahannya. Akhirnya tinggal. Ketika tinggal, gak dapat apa-apa juga, malah didiamkan oleh Tuhan. Lu pikir lu lari dari aku, kemudian pindah ke yang lain, kamu dapat sesuatu yang lebih bagus? Enggak juga. Oh, ini aja belum selesai, kamu udah patah semangat, sudah lemah, udah lelah. Harusnya lillah. Akhirnya apa? Dikasih ujian. Coba. Lagi terpuruk, sudah pesimis, dikasih lagi ujian. Bagusnya dia masih punya kesadaran. Makanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oh iya, ternyata gue nggak tahan banting kata dia ya. Kemana aja lu? Dan gitu baru gitu cengeng banget sih gitu kan. Nggak akan aku memberikan ujian cobaan melebihi kekuatanmu. Itu udah janjinya. Jadi seberat apapun yang datang ke kita ketika ujian itu dan didatangkan Tuhan, artinya kita bisa menyelesaikannya. Kan untuk dinaikin kelas. Tapi kebanyakan kita itu tadi. Banyak takutnya, banyak ngeluhnya. Harusnya banyak bersujudnya, banyak bersyukurnya. Nah, ketika dia sadar, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu. Ternyata aku yang menzolimi diriku sendiri. Aku yang tidak sabaran. Aku yang tidak tahan banting. Aku yang mental tempe. Nggak ada tempe di sana. Mental apa kalau di Timur Tengah itu? Ya mental tempe lah gitu. Rapuh gitu kan. Kayak pasir tadi dipegang langsung hancur lagi. Kayak istana yang dibuat dari pasir. Oh, api ketika ditiup langsung hilang lagi dia. Tak berbekas. Dan ketika sadar, baru dia mendapatkan petunjuk. Makanya setelah surat Yunus, surat ke-10, surat ke-11, surat Hud. Jadi bukan asal-asalan Al-Quran itu. Hud artinya hudan, mendapatkan hidayah dari Al-Hadi. Mendapatkan petunjuk, hidayah dari Allah yang maha memberikan petunjuk dalam segala aspek kehidupannya. Itu maha benar Allah. Yang kedua, kazzabat qablahum qaumun Nuh. Nah, sebelum terjadi kepada nabi-nabi
sebelum terjadi kepada kita atau kepada Nabi Muhammad, kalau asbabun nuzul, hal itu juga terjadi kepada kaum Nuh, kaum Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak tapi mendustakan. Amin fi'atin golabat fi'atan kasirotan biiznillah. Yang saya tulis kan. Jadi berapa banyak kamin fi'atin yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Berapa apa namanya? Nah, kamin fi'atin qalilatin, berapa banyak golongan yang sedikit, yang kecil dapat mengalahkan golongan yang banyak atau yang besar. David and Goliath dalam ceritanya kan gitu. Pasukan Abroha kurang apa? Pasukan gajah, fil. Tapi kalau dengan burung ababil, kan kecil ababil. Artinya yang besar belum tentu mencerminkan kekuatan, yang kecil belum tentu menggambarkan kelemahan. Don't judge the book from the cover. Memang kita nggak boleh ngejudge. Jangan dipakai juga pepatah itu kan. Jadi itu kurang apa Firaun. Semua pasukan dibawa untuk menghancurkan Musa. Firaun ini simbol ego, hawa nafsu, setan, jin, iblis yang mau mengalahkan, mau menyelewengkan apa yang ada dalam hati nurani yang paling dalam. Musa. Musa itu kolbunya. Itu dikejar sampai dia harus menyeberangi lautan dualitas. Tongkatnya diketukkan, dia berjalan di tengah lautan dualitas, lalu naik. Sehingga dia bersatu lagi bisa melihat dengan apa? Dengan kesadaran musyahadah, dengan kesadaran menjadi sang penyaksi gitu. Oh, ternyata dualitas ini datang dari tempat yang sama. Baik dan buruk itu datang dari tempat yang sama, dari Tuhan. Kalau aku melebur melampaui itu, yang melampaui dia abadi bersama ilahi. Gak akan tersakiti, apalagi menderita. Kalau tidak mampu melampaui, maka dia akan menderita tenggelam dalam lautan kehidupan. Itu gambarannya. Makanya ayat 12 ini, Fir'aun mau jadi Musa atau mau jadi Fir'aun. Gayanya luar biasa gitu. Tapi kesadarannya nol. Gitu. Nabi Nuh zamannya juga gitu. Umat ya bahkan anaknya sendiri. Gayanya minta ampun. Sombongnya ngalah-ngalahin. Tapi kemudian kan tenggelam. Ketika dia tidak menerima dirinya. Nggak bisa. Aku bisa. Nggak bisa menerima dirinya bahwa dirinya itu nggak bisa apa-apa. Kecuali karena bantuan Tuhan. Tidak self-acceptance anaknya Nuh ini. Nggak, aku bisa kok selamat. Nggak ada yang bisa selamat. Tuhan sudah memberitahu aku, kata bapaknya kan. Nggak, aku naik ke tempat yang tinggi. Nggak bakalan. Nanti ini air bahnya akan makin tinggi. Makin tinggi. Aku akan naik pohon di gunung yang tinggi. Gayanya manusia kan gitu. Suka songong. Padahal buka kelopak mata aja bangun tidur, kalau bukan dia yang membuka, nggak bisa buka kita. Itu saja sudah satu syarat buat kita untuk mensyukuri nikmat
mata atau kelopak mata bisa terbuka ketika bangun tidur. Belum yang lain. Itu baru kelopak mata tuh yang beratnya nggak ada satu on. Tapi bukanya kalau mau sholat subuh itu berasa 1 ton. Ya, gitu. Jadi mau jadi Musa, mau jadi Yunus, mau jadi Hud, kualitas kita ya kayak Yunus, apa sudah jadi Hud, sudah jadi Yusuf, atau Musa. In kullul illa wa Samud wa qaumu Lut. Nah, juga kaum Samud, Nabi Soleh ya, Lut dan penduduk Aika, mereka itu golongan yang bersekutu. Jadi siapa saja yang menentang kebenaran, yang mau melawan ketenangan, laut itu tenang, tapi menghanyutkan. Ya kan? Laut tenang, tapi dalamnya tak terukur. Makanya kalau kita di tengah laut berasa, oh my God, betapa kecilnya kita manusia. Walaupun kapal pesiar paling besar sedunia, tapi ternyata nggak ada apa-apanya, diterjang ombak udah jatuh dia. Titanic kurang apa kan? Kena gunung es kecil aja udah hancur dia. Jadi intinya yang besar belum tentu mempunyai kekuatan. Yang kecil bisa mengalahkan yang besar karena kekuatan iman yang paripurna. Jadi dari dulu sampai saat ini ya banyak kejadian yang relevan. Zaman para nabi dulu sampai saat ini semua kejadian berulang, repetition, berulang dan berulang. Intinya ya selama kita belum mampu mengambil pelajaran, maka selama itu juga dramanya akan terus berulang. Settingnya, tempatnya bisa jadi beda-beda. Tapi pesan Tuhan yang mau disampaikan itu sama. Bagaimana kita hanya bersandar kepada Sang Maha Kuasa. In kullun illa kazzabur rusula wa haqa iqab. Semuanya mereka, jasmaninya, nafsaninya, pikirannya mendustakan. Mendustakan Rasul. Rasul itu, Rasul Muhammad sudah wafat. Rasul Nuh, Isa, siapa tadi? Nabi Lut, Nabi Soleh, Samud, Nabi Hud, Nabi Yunus sudah wafat. Tapi kualitasnya ada pada diri kita. Jadi mereka yang mendustakan Rasul, yang mendustakan sidik, amanah, fatonah, tablik, itu sifat Rasul. Rasul itu artinya utusan. Utusan yang diutus Allah kepada kita setiap saat. Ada 4 itu. Selalu diutus untuk sidik, amanah, fatonah, tablik. Menyampaikan kebenaran. Perintahnya oleh Allah menyampaikan kebenaran. Jangan kau tutupi kesalahan. Sampaikan yang benar. Perintahkannya untuk mengatakan apa adanya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Tapi kebanyakan hukum di Indonesia terutama ini dagelan semua. Dia kan pengen ngetop. Dia rela menyiksa dirinya sendiri. Hanya untuk sebuah konten. Ya kan? Bahkan anaknya juga dibikin konten yang bikin membahayakan, yang bisa membahayakannya. Jadi betapa kejadian itu kalau kita mau lihat
Bukan masalah, oh dulu Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Musa itu didustakan oleh kaumnya. So, what? Kalau udah begitu. Efeknya apa pun kita, udah nggak ada Nabi sekarang. Kan gitu. Tapi kalau ini semua kita bawa dalam kesadaran pengalaman kita juga, ternyata kita sering juga begitu. Sering dalam hidup tidak melakukan perintah Rasul. Utusan yang diutus oleh Allah untuk membimbing kita. Tidak melakukan sidik, tidak amanah, tidak fatona, tidak cerdas dalam hidup. Nah, percaya aja ikut tabungan haji. Ya kan? Tabungan haji sini. Nggak taunya dibawa lari uangnya. Tabungan kalau di bank cuma 2%. Ini bisa 20% keuntungannya. Ikut. Ya kan? Nah, itu nggak fatona, itu nggak cerdas dalam hidup. Kalau kita hidup sudah tidak balik, tidak sidik, tidak amanah, tidak fatona, udah. Boro-boro mau menyampaikan tablik, menyampaikan kebenaran. Kalau sudah tidak sidik, mana mungkin bisa menyampaikan kebenaran. Ya kan? Nah, jadi dulu maupun sekarang banyak hamba yang disebut manusia lalai dari mengikuti perintah Rasulnya. Allah memerintahkan Rasul, Rasul membisikkan kepada kita. Bisikannya cuma 4. Hiduplah dengan sidik, dengan benar. Dengan benar, ikhlas, dan sabar. Dengan benar, baik, dan indah. Hiduplah dengan fatona, cerdas. Cerdas bukan cuma isi kepalanya, tapi juga cerdas hatinya. Tajam hatinya. Tajam kolbunya, penglihatan kolbunya. Gitu. Kemudian sidik, amanah. Bayangkan kalau nggak amanah. Ya kan? Tangan harusnya buat nulis, buat bekerja, buat mukulin anaknya. Ada RT dan sebagainya. Buat menyiksa, misalnya. Buat nyusahin orang. Jangan dikasih surat ininya, surat jalannya, biar dia susah di jalan. Gitu. Jangan dibikin surat rekomendasinya, biar nggak dapat beasiswa. Lu banyak tuh kayak gitu. Di Indonesia. Gara-gara tidak sepaham. Jadi semua ada dalam diri kita. Kalau hidup tidak tablik, tidak menyampaikan kebenaran, tidak tampil apa adanya. Tablik itu menyampaikan kebenaran apa. Ini loh aku. Come as you are. Gitu. Inilah aku apa adanya. Itu nggak gampang tuh. Mendeklarasikan diri, menyampaikan itu aku yang sebenarnya. Kebanyakan orang pakai topeng. Jaim, topeng gengsi, topeng kepalsuan, macam-macam. Topeng ngebosi, oh macam-macam. Topeng penjilat, oh banyak. Jadi ini benar-benar Al-Quran ini menjadi penuntun, petunjuk kita untuk menjadi insan kamil. Wa ma yanzuru haula ila sayhata wahidah malaha min wafa mim fawad. Yang mereka tunggu yanzuru kecuali satu saja, hentakan kesadaran. Gitu. Kalau belum ada yang menampar kita, ya, kalau kita sedang berbuat lalai, zolim pada diri sendiri atau lupa,
Kalau belum ada yang menampar, biasanya kita jadi sering lupa. Tapi kalau sudah ditegur sekali, dua kali, enggak juga. Pas dikasih yang lebih menyentak, baru kita nengok. Gitu kan. Besok nanti aja, gampang bos kita enak ini. Kan suka gitu kan. Nggak kayak bos yang dulu yang dipindahin gitu. Di kampus, di sekolah ya begitu. Di kampus kalau kuliah kan gitu. Dosennya enak. Yang penting absen, udah. Tugas-tugas yang penting ngumpulin, mau telat mau lambat sama aja nilainya. Gitu. Sering tuh manusia kayak begitu. Menyempelekan. Tidak disiplin karena biasa menunda-nunda. Ya kan? Padahal kalau hidup kayak begitu, kita mudah sekali tergelincir dalam perbuatan zolim. Zolim pada diri sendiri dan zolim kepada orang lain. Dulu saya ingat tuh, saya waktu awal kuliah di UI itu, S1, saya cobain tuh semuanya. Saya ambil sastra Arab, saya ikut kelas psikologi, saya ikut sastra lain, yang saya senang, saya ikut fisip, politik gitu kan. Pengen tahu gitu kan. Apa sih yang diajarin itu? Apalagi pas kelasnya banyak, nggak dihitung satu persatu gitu. Eh, saya suka perhatiin tuh kayak begitu. Wah, apa tugasnya ini aja ya. Minggu depan aja ya Pak gitu. Ya, pokoknya kumpulin taruh di meja saya. Oke, gitu. Terus ada yang telat datang. Gurunya enak banget, yang penting ngumpulin kapan aja sebelum UAS atau UTS gitu. Kayak begitu coba. Dulu tuh kayak apalagi sekarang. Lebih parah kayaknya. Itu. Jadi betapa perbuatan-perbuatan keseharian kita sudah direkam dalam Al-Quran. Jadi Allah ingin menunjukkan sekali kita diberikan sesuatu yang menggelegar gitu kan. Lakuin ini lagi di comfort zone tiba-tiba dikagetkan. Aduh, lagi semangat-mangatnya mau mereformasi di kantor di mana kita bekerja, tiba-tiba di mendadak harus dimutasi. Aduh, wow, tuh kayak ditampar tuh. Kayak gitu. Kadang kita hidup perlu digituin. Biar seru gitu kan. Enak, tiba-tiba harus menukik. Menukik, mau jatuh naik lagi. Cus. Ya kan? Makanya bola, apa, eh, apa kalau orang dulu anak-anak kecil itu main bola bekel, tahu nggak bola bekel? Iya, apa sih nama itu? Saya nggak tahu bola bekel itu. Itu biasa cewek-cewek dulu yang main dulu waktu kecil. Bola bekel kalau pelan lompatnya nggak tinggi, tapi kalau makin kita benturkan makin tinggi dia ke atas. Begitu juga kehidupan. Makin banyak mengalami kesusahan, mengalami ujian, tandanya kita akan makin ditempatkan di tempat yang tinggi. Itu yang tidak banyak disadari. Ini lagi enak-enak, tiba-tiba ada 7 orang. Pak Yusuf, bisa kasih bimbingan spiritualitas Kristen? Ada 7 orang. Nanti habis kajian nih, jam 10 malam. Saya nggak bisa nolak kalau mintanya bimbingan gitu. Bimbingan spiritualitas Katolik atau Kristen. Itu. Ya, ntar saya bikinin itunya. Jam 10 malam. Itu. Jadi itu semakin kita dibenturkan, semakin kita dibawa ke tempat yang paling tinggi, makin kuat, makin perkasa, makin berkarisma,
makin kokoh, makin dewasa dirinya, jiwanya, pikirannya, dan sebagainya. Jadi yang ditunggu gitu, kebangkitan kesadaran. Ada yang sudah digitukan juga nggak bangkit-bangkit sadarnya. Kesadarannya nggak bangun-bangun. Sudah ngalamin begini, begitu. Iya, gue emang ditakdirkan emang kayak begini, gue terima aja deh. Gitu jadinya. Alah, sebelum berjuang. Itu banyak kayak begitu. Nggak tahu tuh ada mahasiswa Universitas Negeri Jogja, UNJ, Jogja kemarin itu. Cewek, dia nggak bisa bayar UKT atau apa, itu uang kuliah apa gitu. Karena bapaknya orang susah. Dari dia kerja lontang panting, dia ngasih les paruh waktu kerja, nggak ketemu juga buat bayaran. Terus meninggal dia, entah meninggal kecapean atau meninggal bunuh diri, itu lagi diselidiki itu di Jogja ini. Gitu. Ada yang sampai segitunya gitu, tapi ada yang nggak sampai begitu, sudah nyerah di tengah jalan. Sih. Makanya kita mau dimuliakan, siap-siap kita diberikan ujian, tanda naik kelas. Kalau nggak diuji kan nggak ketahuan kemampuan. Gitu. Dan kebanyakan, oh qaulu rabbana ajilana kitana qabla yaumil hisab. Udah sekarang aja kasih semuanya, biar nanti nggak dihitung lagi. Nggak suka gitu kita juga. Ya kan? Ajil, ajal, segerakan. Ujian-ujian itu sekarang aja gitu. Oh, gayanya kan gitu manusia itu. Ah ini mah gue bisa, udah semuanya nih gue yang nekel. Gue yang handle kerjaan lu. Pas Sabtu nggak gitu kan. Ini gue bisa, ini gue bisa. Udah semuanya gue ngerjain deh. Lu terima beres aja. Gitu. Ada orang kayak gitu. Gitu. Sini ya, biar dilihat orang lain. Wah gila dia apa aja bisa nih. Semua kerjaan dia handle sendiri. Padahal dia nggak tahu dia lagi dimanfaatin. Ada manusia kayak gitu. Jadi banyak orang yang minta disegerakan hari perhitungannya. Padahal perintahnya hasibu qabla an tuhasabu. Kamu hitung dulu. Dalam hidup kamu lebih banyak berbuat maksiat, berbuat keji, berbuat zolim pada dirimu dan orang lain, atau lebih banyak berbuat baiknya. Sebelum aku yang menghitung, kata Tuhan. Kan mendingan kita ngitung dulu daripada Tuhan yang maha teliti. Atau orang lain. Ya kan? Artinya, kalau kita sibuk menghitung-hitung, mengkoreksi diri, kita nggak ada waktu untuk menghitung-hitung, mengkoreksi orang lain. Jadi diri kita dulu yang kita perhatikan. Ku anfusakum. Jagalah dirimu, lindungi dirimu, perhatikan dirimu, amankan dirimu, tenangkan dirimu, pintarkan dirimu, dan dirimu semuanya itu. Baru kita menyuruh orang lain untuk taat, untuk dia menjaga diri dan sebagainya. Ya, itu yang ditunggu-tunggu. Manusia banyak menunggu apa namanya minta disegerakan balasan. Tuhan, ini orang kok nggak di apa namanya? Kenapa orang baik banyak yang kau panggil pulang, sedangkan banyak sekali yang zolim dan menurutnya kok masih terus saja seperti dibiarkan gitu. Biar jadi contoh supaya kamu tidak seperti dia, kata Tuhan gitu. Nah, kan koruptor ada 56.000 yang dibebaskan.
Ternyata banyak ya. Dari yang ratusan sampai triliunan. Kebayangkan. Dan mereka punya hak untuk mencalonkan lagi. Kalau dia dulu anggota DPR, mantan bupati, mantan wali kota atau gubernur, ketika dia bebas, dia punya hak untuk mencalonkan lagi. Asalkan mereka mendeklarasi saya mantan koruptor. Undang-undangnya sekarang begitu. Jadi enak banget kan kalau dia koruptor 100 miliar, cuma dihukum 7 tahun, sekarang dia bebas, besok calon lagi, korupsi lagi. Jadi jangan kita minta mensegerakan seperti orang kafir itu, apa namanya, eh, azab, nantang namanya. Tuhan, mana azabmu? Gitu. Mana hukumanmu? Aku nggak takut. Sama kayak anaknya Nabi Nuh kan. Ayo naik kapal ini biar selamat. Enggak, aku di sini aja. Nanti airnya makin tinggi, aku akan naik pohon. Tenggelam semua, aku akan naik ke bukit. Akan tenggelam juga, Bu. Aku akan naik pohon yang ada di bukit yang lebih tinggi lagi. Itu kan sombong. Dia nantangin terus gitu kan. Nah, kemudian ketika didatangkan air bah, baru dia merasakan akibat perbuatannya sendiri. Jadi jangan sekali-kali kita minta didatangkan azab. Termasuk kita mampunya cuma melakukan pekerjaan dalam sehari ini bekerja paling kuat 8 jam dengan istirahat 1 jam. Jangan coba-coba bekerja sampai 12 jam, sampai 16 jam. Pasti nggak seimbang. Kalau sudah tidak seimbang, semua akan berantakan. Nggak harmoni kan gitu. Tidak selaras dengan keluarga, dengan istri, suami, anak, orang tua, di rumah, di lingkungan. Udah nggak selaras, sudah nggak enak hidup. Di mana aja salah gitu. Ya, jadi jangan kita meminta disegerakan azab. Tapi sering-seringlah memulai untuk menghitung-hitung perbuatan zolim kita selama ini. Dari pagi sampai mau tidur lagi. Isbir alama yakulu waskur abdana Dawud zala aidi innahu awwab. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Jadi bersabar karena banyak dihina, ya kan? Dibilang kayak orang gila kamu Nuh, gitu. Nabi Nuh nih di padang pasir bikin kapal sebesar itu mau dikemanain, mau belayar kemana, lautnya jauh, sungai nggak ada. Emangnya di Indonesia kemana aja provinsi ada laut, ada sungai gitu. Ini di padang pasir dibikin kapal besar gitu. Diketawain sama umatnya sendiri. Tapi karena ketaatan kepada hati nuraninya, ketaatan pada Tuhan yang mengilhamkan, mewahyukannya, dia terus saja. Jadi juga pesan buat kita, kita bukan hidup untuk memenuhi semua omongan orang lain. Kalau nggak diikutin omongan netizen kayaknya gimana gitu. Artis-artis kan gitu. Mak, hidungnya kurang mancung tuh kan udah banyak duit. Dioperasi dong, murah kok. Gitu. Operasi. Nggak taunya salah. Tambahin plastik. Plastik kepanasan meleleh. Jadi aneh kan? Kayak gitu jadinya. Karena di sini plastiknya murahan.
Jadi bersabarlah atas apa yang mereka katakan, atas apa yang mereka lakukan kepada kita. Maksudnya, kalau orang lain berbuat zolim, jangan kita langsung balas lagi kezoliman yang sama. Tadi yang saya ceritakan. Emang lu doang yang bisa zolimi gue juga bisa. Udah, nggak ada habisnya gitu. Sama aja tuh kelakuannya tuh. Jin semua itu, setan, iblis semua yang kayak gitu. Kalau kita orang beriman, bersabarlah. Bersabar itulah puncak segala kemenangan. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolongnya apa? Sabar dulu. Wasta'inu. Minta tolonglah kepada Allah. Dengan apa? Sabar dulu yang diminta. Karena kalau sabar, kita jadi bisa menahan diri. Introspeksi. Jangan sampai salah langkah. Jangan sampai salah merespon. Sama apa yang dilakukan oleh Daud juga begitu. Kecil, tapi dia nggak ada takutnya. Kan, kan ceritanya kan kalau di film Hollywood kan David and Goliath. Goliath tuh kayak raksasa gitu. Sampai ngeliatnya begini David Daud itu. Yang ada takutnya karena ada iman yang besar yang melebihi kekuatan musuhnya. Kalau bukan karena iman, nggak mungkin Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol. Bayangkan sampai ke Selat Gibraltar, Jabal Tariq, semua kapalnya dibakar. Umurnya masih 25 kalau nggak salah. Tariq bin Ziyad itu menjadi pemimpin perang menaklukkan Andalusia. Kenapa kau bakar? Biar kita tidak ada kata lain kecuali jihad fisabilillah sampai kemenangan di depan mata. Biar kamu nggak nengok lagi ke belakang. Kalau udah nengok ke belakang, wah kita mau kalah, di belakang masih ada kapal kita. Kita balik lagi aja. Nah, masih gitu. Jadi don't look back. Yang sudah jadikan pelajaran, yang sekarang syukuri bersama Tuhan. Jadi itu tadi, bersabar apa yang mereka katakan, bersabar apa yang mereka lakukan kepada kita. Sambil terus ikhtiar. Ikhtiarnya jangan sama yang kayak mereka. Ikhtiarnya harus sesuai dengan kuasa, kudrat, dan iradatnya Tuhan. Dia jadi api, manasin lulu gitu kelakuannya, omongannya. Kita jangan jadi bensin, kita siramin ke api, makin besar. Tapi jadilah api, jadilah air. Air kemana aja dihalangi, bisa nggak dia lewat? Bisa. Simbol kesabaran tuh kayak air. Kemana aja dia halangi, pasti dia punya celah untuk melewati. Kekuatan yang unstoppable, tidak terkalahkan, yang nggak bisa dihentikan. Inna sahornal jibal ma'ahu yusabbihna bil asi wal israq. Sesungguhnya kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih. Jabal, gunung, jibal, gunung-gunung. Tapi ini maksudnya Allah ya. Allah yang menundukkan gunung yang makrokosmos, gunung yang mikrokosmos. Yang ada di dalam diri manusia. Untuk apa? Untuk dia masuki dan bertasbih menemui Tuhan pagi dan petang. Gitu. Di waktu zohir maupun waktu batin. Siang maupun malam. Gitu. Ya. Ini cerita Daud, tapi sedang menceritakan bagaimana kita memakrifati Allah dengan menundukkan gunung. Harusnya kalau mau ke gunung ngapain? Mendaki.
Semakin kita mendaki, semakin kita mendapatkan kesejukan. Nggak ada orang daki gunung nggak nggak mengalami udara sejuk, itu nggak ada. Semua pasti mengalami kesejukan. Karena semakin kita bersama ilahi, makin tentram, makin menyejukkan. Hukum alamnya juga begitu. Makin tinggi ketinggian gunung, makin sejuk di atasnya. Makin semua kelihatan indah. Padahal bopeng-bopengnya kelihatan banget kalau lebih dekat kan. Kalau dari dekat, tapi kalau dari atas, kita udah nggak ada waktu. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Jadi, ini 18 ini isyarat bahwa untuk kita bisa bertasbih memuji Allah, ya bukan bertasbih di sini bukan memuji subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, bukan ya. Tasbih ini yusabbih, sabaha itu apa ya? Berenang. Berenang-renang dalam lautan zohir dan batinnya Allah Subhanahu wa taala. Asi wal isrok. Isrok di sini, masrik di sini tempat munculnya cahaya. Artinya dia eh, yang berada di timur gitu. Timur, isrok itu timur. Timur tempat tenggelam, ya berarti dia sore, petang. Kemudian asyi wal ibkar dalam ayat yang lain. Asyi itu pagi, fajar. Fajar ketika muncul cahaya Tuhan. Supaya muncul cahaya ilahi dalam diri, maka tundukkanlah, sering-seringlah mendaki gunung. Itu namanya menundukkan gunung-gunung. Itu. Ya, ini ayat Ma'rifat tentang Mi'raj. Wat-toir, hmm. Wat-toiro mahsyurah kulullahu awwab. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul masing-masing taat padanya. Itu. Kita ini punya sayap. Kita ini punya sayap. Kan kayak ngepakin. Ya kan? Punya sayap manusia. Kenapa kita merayap di dunia? Kenapa susah payah di dunia? Padahal engkau mulia punya sayap. Itu. Kalau kau gunakan sayapmu, maka aku tundukkan. Itu. Jadi kalau Rumi mengatakan, ini lagi senang baca Rumi saya. Rumi mensimbolkan ada ayam, ada burung gagak, ada bebek, ayam, burung gagak, bebek. Satu lagi apa saya lupa, ada 4 itu ya, yang ketika dia membahas Nabi Ibrahim, mentakwilkan apa yang dialami Nabi Ibrahim. Tuhan, tunjukkan dong bahwa engkau mampu menghidupkan dan mematikan. Lalu Allah tunjukkan, cobalah kau bawa ini burung di 4 penjuru itu. Sama, kita juga begitu. Jadi burung-burung ini apa namanya ditundukkan, maksudnya sifat-sifat yang kalau Rumi gambarkan, mentakwilkan surat Al-Baqarah itu kesombongan, ria, itu burung merak, ayam, kemudian burung gagak, satu lagi bebek. Nah, jadi itu perlambangnya burung. Jadi ada lebih jelas lagi di kitab apa namanya
Conference of the Birds itu, Mantiqut Thair. Mantiqut Thair itu kitab klasik yang ditulis oleh Fariduddin Attor, cerita perjalanan manusia menemui Tuhan, tapi dia menceritakannya bahwa manusia ini segerombolan burung. Benar, karena Rumi juga mengatakan demikian. Nah di situ dia lebih gampang lagi itu, macam-macam burung, ratusan aneka burung dengan karakternya. Itu melambangkan karakter manusia gitu. Nah, Rumi mensikapi, mentakwilkan apa yang dialami oleh dialog Ibrahim dengan Tuhan, ingin melihat kekuasaan Tuhan, cobalah kau pisahkan 4 potongan burung itu. Nanti aku panggil menyatu kembali. Kalau kita sudah memisahkan diri kita dari sifat burung seperti merak yang sombong, dia kan dikit-dikit ingin menampakkan apa bulu-bulunya yang indah. Ya kan burung merak kan gitu, yang warna-warni gitu. Pamer, ria, sombong, nah itu. Bebek, ya tahu saja makan nggak berhenti. Tempatnya kotor. Gitu. Manusia suka gitu, nggak ada habisnya. Sudah terlalu kenyang, tapi terus saja makan. Kayak begitu dan seterusnya. Jadi burung-burung sifat kebinatangan yang seperti itu, hawa nafsu, serakah, sombong, pamer. Ketika kita mampu menaklukkan, maka yang ada semua akan taat kepadanya. Jadi selaras, taat itu selaras, jasmani lebur dalam nur Muhammad, nur insan lebur dalam nur Muhammad lebur dalam nur ilahi. Lantas wasadadna mulkahu atainahu al-hikmah wa faslal khitab. Dan Allah kuatkan kerajaannya dan diberikan hikmah. Wasadadna mulkahu. Mulka ini milik. Jadi Allah kuatkan tekadnya. Allah kuatkan kedudukannya. Allah kuatkan kehendaknya. Allah kuatkan kuasanya. Untuk apa? Supaya dia bisa menggapai hikmah di balik segala ujian, cobaan, penderitaan yang dialaminya itu bukan untuk menghancurkan. Suffering is liberating. Tapi untuk memerdekakan dari belenggu siapapun atau apapun kecuali menyatu kepada Sang Ilahi. Itu buah orang yang benar-benar mengikuti perintah Allah dengan sering menemuinya, gitu kan. Wahal ataka nabaul osmi istasawwaru al-mihrab. Dan apakah telah sampai kepadamu orang-orang berita, info yang orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab. Jadi banyak umat, ini cerita Nabi Daud sebenarnya. Itu mau apa minta wejangan gitu. Tapi selalu mendapati Nabi Daud sedang ada di mihrab. Gitu. Ini begini, ini begini, ini begini gitu. Ini gimana sih, ini begini sih. Keraguan, kepastian, keraguan, kepastian. Silih berganti datang pada diri kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tidak terganggu? Hening sejenak. Diam sesaat, tafakur sesaat lebih baik dari 100 atau 1000 rakaat sholat. Nah, itu disebut Nabi Daud sedang ada di mihrab. Kitanya sedang hening
di Baitullah. Bukan di Mekah, tapi masuk ke dalam diri. Ini datang nih gangguan. Wah, muncul pikiran, wah pokoknya harus begini. Satu lagi pikiran benar, jangan terburu-buru. Terburu-buru itu perbuatan setan. Yang ini, enggak, kalau tidak terburu-buru, nanti begitu terus. Nah, kalau kita banyak hening, banyak berada di mihrab, seperti Daud maupun Maryam ketika dia sedang mengandung Isa, maka dia mendapatkan banyak santapan rohani. Sampai eh, Nabi Zakaria bingung ngelihat Maryam. Nggak pernah keluar, tapi dapat makanan terus. Simbolnya begitu. Dia ngeliat buah-buahan, makanan berlimpah. Ada maksud bukan makanan fisik, tapi santapan rohani, yaitu terhubung kepada Sang Ilahi. Isdahulu ala Dawud wa ala Dawud fafazi aminhum qalu la tahaf Osmani bago ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haq wala tustid wahdina ila sawa isyirat. Jadi ketika mereka akhirnya ini umatnya Nabi Daud masuk dan menemui Daud ya di dalam di tempat dia mihrab. Jadi memahaminya ayat ini jangan keluar dari diri kita. Ini ayat mutasabihat ini. Itu ayat mutasabihat itu banyak sekali. Yang penting-penting sudah sudah kita bahas tuh di mana? Di ayat-ayat mutasabihat Al-Quran. Nah, kurang lebih 80. Semuanya penting, tapi yang paling sering muncul istilah-istilahnya itu. Jadi ketika berselisih, mana namanya berselisih kan ada kutub positif, ada kutub negatif, ada baik, ada buruk. Gitu. Ini kan dualitas. Nah, apa sikap kita? Ya seperti Daud, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi harus diputuskan, putuskan, lampaui itu semuanya. Sehingga kita sadar bahwa, oh ternyata ketika aku sakit, sehingga aku nggak bisa naik pesawat ya, karena pusingnya menjadi-jadi, padahal sudah di bandara. Ternyata nggak lama aku istirahat 1 jam, terdengar berita bahwa pesawat nomor sekian yang tadinya harus ditumpangi, kecelakaan, jatuh di samudra mana. Misalnya contohnya begitu. Jadi belum tentu apa yang menurut kita baik itu baik. Bisa jadi menurut kita jelek, wah nggak berangkat gara-gara begini, ditunda 3 jam. Wah delay ini padahal harus meetingnya jam 3. Itu kalau nyampe di Surabaya jam 2 kan masih keburu ke tempat meeting. Ternyata pesawatnya delay, berangkatnya jam 4. Kita pikir udah jelek aja kan. Udah sumpah serapah sama maskapai, ngomel kemana-mana. Akhirnya dengar berita pesawat yang jam 2:04 tadi mengalami kecelakaan baling-baling sehingga jatuh di perairan Selat Sunda misalnya. Alhamdulillah. Tadi ngomel-ngomel, alhamdulillah. Begitu kita dalam hidup sehari-hari. Yang kita harapkan ketika tidak terpenuhi, kita kadang nggak terima. Padahal sesungguhnya boleh jadi itu baik buat kita. Kalau aku kasih, nggak telat, ternyata engkau bisa dalam pesawat tersebut yang kecelakaan. Artinya
betapa Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk itu. Ya. Jadi ketika ada perselisihan, jangan kita lari. Ketika ada persoalan, jangan kita tinggalkan. Escaping gitu, jangan. Jangan kayak Nabi Yunus tadi itu. Jadilah seperti Hud. Nabi Hud itu simbol jiwa yang sadar. Oh, ternyata aku salah. Ketika sadar menyadari kesalahan, baru dikasih ilmunya. Balik lagi, akhirnya semua penduduk yang tadi nggak mau menerima, jadi menerima. Jangan mudah marah, intinya gitu. Jangan mudah merespon sesuatu dengan tergesa-gesa. Al-ajil minas syaiton. Yang terburu-buru itu dari setan. Allah aja menciptakan alam semesta sampai 6 hari. Artinya apa? Apa dia nggak bisa sekali jadi? Bisa. Tapi kenapa dia ciptakan 6 hari? Supaya kita tahu betapa pentingnya proses. Dari proses itu kita bisa sabar, bisa lebih teliti, lebih dalam memahami, dan sebagainya. Ya gitu. Ayat 22 ini kaitannya, janganlah kita mengambil keputusan ketika ada kutub negatif dan positif dalam keadaan emosi atau marah. Tenangkanlah hati dan pikiran. Kalau tenang kan ada yang di tengah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, ombang ambing kayak bandul. Tapi ketika diam, tenang. Kayak main apa tuh yang sekarang? Apa? Leto. Leto itu kan. Itu makin dibenturin, kok salah kemari kan. Coba, diam, tenang. Ternyata nggak apa-apa tuh. Ya kan? Gitu. Jadi, merespon segala sesuatu, dualitas yang datang dalam setiap kehidupan kita, responlah dengan tenang. Sehingga ketika ketenangan muncul, bisikan Tuhan akan datang. Begitu jalannya. Dan dia akan menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Ini jalannya. Jangan kau terbelenggu, kata Allah pada Musa. Jangan ke kanan, jangan juga ikut belahan laut yang kiri, tapi jalan terus sampai tujuan. Sampai tujuan, ketika terbelah, kemudian menyatu kembali. Oh, ternyata kebaikan, keburukan datang dari tempat yang sama, yang membawa kepada kesadaran. Kalau kita terus melampaui, kalau enggak, ya terbelenggu. Silakan kalau ada pertanyaan, atau yang mau cerita pengalaman, monggo silakan. Ini ada pertanyaan kayak, let me see. Bagaimana cara menghadapi teman yang suka pamer? Ya biarin aja, cuekin aja, nggak usah peduliin. Saya hanya mendengarkan, ya nggak usah didengar. Dia ngomong tinggal aja. Saya hanya mendengarkan dia bercerita, tapi lama-lama gemes juga ingin membuatnya diam gitu kan. Gitu. Karena setiap hari bertemu, karena kebetulan satu ruangan di kantor. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Sebaiknya dilakukan, ya, ya take a distance. Kan COVID mengajarkan kita, ya kan, berjarak. Itu. COVID mengajarkan kita ini udah tahun berjarak dari yang tidak bagus. Kita sama istri, sama anak, sama suami di rumah aja waktu awal-awal COVID pada ketakutan. Ya kan? Gitu. Itu untuk apa? Supaya kita makin dekat kepada Tuhan.
take a distance from bad thing, but take getting closer to God. Gitu. Tapi kalau kenapa sih sekarang berubah? Pasti gitu. Enggak berubah. Kayak sekarang kalau gue curhat cerita lu nggak mau dengar lagi, ganti topik lagi deh yang lain. Nah gituin. Kalau dia mulai nanya baru ganti topik. So ganti topik dia. Itu saya dulu juga ada yang kayak gitu. Pamerin teman main dulu si tetangga di rumah di Jelandak. Cerita ini tinggalin aja. Lama-lama dia mikir, kenapa ya pada tinggalin gua? Lu kenapa sih gak gua cerita? Lagian kayak nggak ada yang lain, cerita mobil, cerita motor baru, cerita beli ini beli itu, basi banget gitu. Mikir dia jadinya. Ternyata bukan cuma satu orang yang nggak suka, hampir semua orang nggak suka orang dia kayak begitu, suka pamer gitu. Jadi kalau mau teguh jadi berantem, ambil sikap saja, jaga jarak ketika mulai cerita ini, kita ngomong yang lain, temanya, topiknya. Nabi wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang yang bodoh. Orang bodoh ini orang yang nggak tahu apa namanya bahwa pamer itu termasuk perbuatan dosa. Pamer, sombong, ria, biar dibilang iya. Ria, biar dilihat bahwa dia habis belanja bulanan, merek barang-barang mewah, pakai kantor. Gua kemarin dapat ini murah banget 1 juta. Murah tapi 1 juta. Gitu. Misalnya kayak gitu. Itu kan ini pamer, ria. Ria itu dari kata-kata ro'a, biar dilihat orang. Ada sum'ah. Gitu. Sum'ah itu dari kata-kata sami'ah, mendengar. Apa yang dia omongin biar didengar orang lain. Sehingga orang lain ceritain lagi. Kemarin tuh teman gue dapat gaji bulanan, dapat bonus. Wah, bajunya beli yang merek semua. Kita dengar, kita ceritain lagi. Ya, itu kan juga dosa. Jadi kalau sudah tahu gitu, daripada kita dengar juga jadi dosa, lebih baik tinggalkan, kata Nabi. Wa'arid adil jahil. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nanti dia marah, biarin aja. Biar pelajaran buat dia. Emang teman dia doang. Nggak punya teman sekantor, nggak apa-apa. Yang penting punya Tuhan yang menemani kita selama ini. Kalau semua kantor senang ngegosip, senang pamer gitu, sementara mau pindah kerja belum ada kesempatan rezekinya, ya biarin aja. Lebih baik sendiri bersama Tuhan. Gitu. Jangan takut meninggalkan siapapun atau apapun. Takutlah ketika Allah meninggalkan kita. Bagaimana caranya menghilangkan sifat temperamental, temperamen, emosi, amarah, banyak-banyak. Satu, Nabi mengajarkan kalau kita marah, timbul emosi, maka berwudulah. Temperamen, emosi, marah, itu kan panas. Api simbolnya. Api hanya bisa padam kalau kita siramin air, maka berwudulah. Wudunya jangan asal cuci muka, tapi benar-benar dihayati. Ya Allah, tanganku tadi hampir aja mukul temen nih. Gara-gara hina kerjaanku nggak beres. Maafkan aku ya Allah. Jangan nyalain dia. Walaupun dia yang salah misalnya. Jangan. Jangan pernah nyalakan orang lain. Walaupun dia yang salah. Udah basuh muka. Ya Allah. Damaikan, tenangkan diriku. Lahir batinku, sikapku, ragaku. Jangan mudah terpancing. Sambil ngomong dalam hati.
wajah, tangan. Aku yang asli bukan yang ringan tangan, mukul, nyentil, nendang. Aku yang asli ya Allah, penuh kasih sayang. Liputi aku dengan kasih sayangmu ya. Wudhu. Pasti diem itu. Saya jamin itu. Karena saya praktekkan gitu. Jadi api lawan dengan air. Kalah hanya dengan air. Nabi mengajarkan tuh. Kalau lagi marah, temperamen, emosi, berwudulah. Mempan Ustaz, mandi. Mandi besar. Gitu. Mandi, terus wudhu, terus sholat, baca Quran. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Yang paling efektif banyak mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, maka kolbu menjadi tenang, tentram. Pikiran juga jadi adem. Hati, jiwa juga damai jadinya. Tapi bagaimana bisa kita zikrullah tenang kalau kita belum kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bagaimana bisa kenal karena belum pernah ketemu. Bagaimana bisa kenal kalau belum pernah ketemu. Jadi ya wudhu insya Allah atau mandi itu salah satu yang paling ampuh juga. Karena kalau kita berhadapan orang emosi, kita emosi. Lebih baik kita ngalah. Melipir, ambil wudhu. Udah. Mohon. Banyak istighfar dan sebagainya. Gitu. Tapi yang paling efektif, zikrullah. Ya Fatah, ya Razak, ya Wahab, ya Afu, ya Ghafar, ya Wadud, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, masukkan aku dalam diriku kasih sayang. Masukkanlah aku kesejukan dan kedamaian hati dan pikiran. Jauhkan dari emosi dan amarah. Gitu. Kalau kita sudah bisa mengingat Allah, sudah pernah ketemu, baru bisa mengingatnya. Kalau sudah bisa mengingatnya, maka hati akan tentram, jiwa akan tenang, pikiran akan jernih. Mengambil keputusan akan membawa hasil yang gemilang. Nah, ada lagi? Jadi setiap hari itu makanya biasakan kalau kita memulai aktivitas baik di rumah, apalagi kantor keluar rumah, biasakan dalam keadaan berwudu. Saya bukan muslim Pak, ya mandi, seger mandi dalam rangka mensucikan lahir batin. Niatnya gitu. Kalau yang muslim mandi pagi terus berwudu. Supaya selalu diliputi oleh cahaya ilahi. Yang menyejukkan, yang penuh dengan welas asih. Kalau batal, wudhu lagi di kantor. Nanti lama-lama biasa. Dari pagi sampai sore, paling 2 kali wudhu. Kalau sudah biasa. Biasanya sering batal, tapi kalau terus dibiasakan, lama-lama kita dalam kemana saja kita beraktivitas, kita dalam keadaan berwudhu. Apalagi kalau kita pendidik, guru, dosen, pemimpin, semua sih. Jadi biar kita mampu melepaskan yang bukan sifat-sifat ketuhanan, yang bukan atribut keilahian. Itu gunanya wudhu. Kayak wudhu itu artinya kan melepaskan. Ada lagi?
Masih 15 hari ya, belum banyak cerita dalam hidup. Yang cerita tahun lalu udah dijadikan pengalaman. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya mau lanjut lagi nih kelas lain ini. Jam 10. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita semua, menjadi pesan yang menginspirasi, yang bisa kita praktekkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. istirahat. Sehat selalu. Sampai ketemu minggu Waalaikumsalam. depan. Terima Waalaikumsalam kasih Romo. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo. Assalamualaikum. Terima kasih Romo. Assalamualaikum. Assalamualaikum.